Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nurlaili SAG MA selaku dosen pengampu pada mata kuliah PPI dan teman-teman kelas B yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, dunia kini semakin elok dan cantik, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin hari semakin canggih dan menarik. Akan tetapi, permasalahan yang lini terjadi, yaitu permasalahan kemiskinan, yang telah membuat otak kita menjadi ruwet, mumet, hingga jelimet. Bukankah karena miskin, seseorang tidak dapat meneruskan pendidikannya, maka ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin, seseorang tidak dapat melihat dan mendengar berita-berita terkini, maka ia menjadi terbelakang? Bukankah karena miskin, seseorang dapat menjual akidahnya, maka ia menjadi kufur? Permasalahan ini terus berputar bak lingkaran setan yang tak ada pemecahnya. Padahal, Islam telah memberikan solusi yang konkret yang pada saat ini akan saya bahas, yaitu dengan cara ekonomi syariah pendorong penguatan ekonomi rakyat. Di mana hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, lantaran seperti gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata atau mereka berpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama halnya dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus ia berhenti, maka baginya apa yang telah dia dapatkan dan urusannya terserah kepada Allah. Namun, orang yang mengulangi, maka orang itu masuk ke dalam penghuni neraka, dan mereka akan kekal selamanya di dalam itu. Hadirin yang saya hormati, firman Allah yang baru saja saya sampaikan mengisyaratkan agar umat Islam memiliki ekonomi yang kuat. Dalam dunia ekonomi, kita mengenal adanya sistem perekonomian, di mana ada 3 sistem perekonomian. Yang pertama, sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak mengurus dan mengelola sistem perekonomian mereka. Yang kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu, setiap wirausahawan, mereka berhak untuk mengelola serta mengurus perekonomian mereka. Dan yang terakhir atau ketiga, sistem ekonomi Islam, di mana di dalam sistem ini diangkat ke permukaan, yaitu mengenai nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan, di mana artinya bahwa setiap orang harus saling tolong-menolong. Yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah, karena tidak ada jarak di antara mereka. Bahkan mereka menyadari bahwa mereka bak suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dari penjelasan tadi, maka timbullah beberapa pertanyaan. Salah satunya,
Bagaimanakah cara merealisasikan prinsip ini? Yaitu sesuai dengan firman Allah pada Quran Surah Az-Zariyat ayat 19, di mana artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Hadirin yang saya hormati, firman Allah yang telah saya sampaikan tadi mengisyaratkan kepada kita bahwa pemberdayaan ekonomi diproyeksikan demi kesejahteraan bersama. Islam menolak keras adanya sistem ekonomi monopoli, oligopoli, dan ekonomi yang hanya memprioritaskan kepentingan pribadi. Prinsip ini haruslah kita aplikasikan di negara kita, jika kita menginginkan negara kita yang maju dan damai. Hadirin yang saya hormati, kini timbullah suatu pertanyaan yang mungkin ada di pikiran kita semua, yaitu mengapa umat Islam lebih banyak tenggelam di dalam kemiskinan? Menurut K.H. Zarkasi, yang pertama, karena banyak di antara kita yang hanya berorientasi pada kesejahteraan saja. Mereka memiliki pemahaman yang sempit mengenai hadis Nabi Muhammad SAW. Hal ini mengakibatkan permasalahan duniawi ditinggalkan dan Islam identik dengan masalah kemiskinan. Yang kedua, kemunduran ekonomi umat Islam disebabkan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi mayoritas umat Islam yang masih berpikir dengan corak yang agraris dan kolot. Padahal dunia bisnis membutuhkan orang-orang yang kreatif dan siap untuk berkompetisi dengan orang lainnya. Hadirin yang saya hormati, Syekh Mustafa Al-Maraki dalam tafsir Al-Marakhinya menyatakan bahwa halalnya perniagaan, transaksi jual beli jika terjadi saling meridhoi antara keduanya. Sebaliknya, Islam sangat mengharamkan adanya penipuan, pendustaan, serta pemalsuan barang. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dari sebuah ekonomi Islam merupakan himbauan kepada kita semua agar tidak mencari keuntungan dengan cara menghisap darah orang lain, yakni riba. Berdasarkan prinsip ini, maka dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi muawanah, di mana di dalamnya terdapat ekonomi mudharabah, musyarakah, murabahah yang telah diterapkan pada bank-bank syariah sekarang ini. Oleh sebab itu, untuk menopang prinsip ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Siapa yang memiliki kekuasaan, maka bersedekahlah dengan kekuasaannya. Dan siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya." Dengan demikian, pada akhirnya saya mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama mengaplikasikan sedikit sistem perekonomian Islam ini dengan cara pemberdayaan ekonomi umat. Maka secara tidak langsung, dengan segala bentuk kebodohan, kemiskinan, kekufuran, kelatar belakangan akan hilang secara sendirinya. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita selalu diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas apapun. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena sesungguhnya yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.